saja, tidak berlebihan. Tapi karena mata kepala saya sendiri yang menyaksikan, beliau adalah warithun Nabi sallallahu alaihi wasallam khalqan wa khuluqan. Orang yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam baik jasadnya dan akhlaknya. Saudaraku, Hanif Alatos tersebut ternyata memuja-muja Habib Rizik Syihab ya. Si Rizik Syihab dianggap sebagai pewaris Nabi, jasad dan akhlaknya. Tapi ingat kan dulu si Rizik ini juga pernah mendoakan yang buruk-buruk kepada lawan-lawannya yang dia tidak sukai. Habib Rizik itu Habib wajib kalian cintai, apalagi beliau waliullah, orang soleh, pejuang yang luar biasa. Novel Alaidrus juga sama saudaraku, dia memuja-muja si Rizik Syihab, seorang wali katanya ya. Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang dimana salah satu daripada keramat beliau yang ditulis dalam kitab Al-Mawahib Al-Qudusiyah dijelaskan bahwasanya Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ketika itu beliau ingin pergi menemui guru fikihnya. Ketika beliau ingin menemui guru fikihnya, berapa butuh waktu perjalanan 3 hari. Ketika beliau sampai ternyata guru fikihnya sudah meninggal. Akhirnya beliau pergi ke masjid. Ketika beliau pergi ke masjid, beliau bermunajat kepada Allah. Akhirnya gurunya yang berada dalam kubur, gurunya yang sudah dikubur, gurunya bangun dari kubur dan duduk bersama beliau. Beliau minta kepada Allah agar gurunya dikembalikan ruhnya agar hidup lagi, dan beliau pun gurunya hidup lagi, duduk di depan beliau. Dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir. Ketika dia wafat, dia dikuburkan di dekat pemakaman para aulia. Ketika ini orang wafat, dia dikubur di dekat kuburnya orang-orang soleh. Salah satunya di situ ada kuburnya Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Singkat cerita, karena ini orang fasik, ini orang fajir, ini orang fasik, maka dalam kubur dia disiksa oleh Munkar Nakir, saudara-saudara. Ketika dia sedang disiksa oleh Munkar Nakir, ketika dia sedang diazab oleh Munkar Nakir, tiba-tiba Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi masuk ke dalam kuburnya itu orang. Fadil Muqaddam berkata, "Ruh ya Munkar wa Nakir, pergi kamu wahai Munkar dan Nakir. Jangan kamu siksa ini orang. Jangan kamu azab ini orang. Kamu azab dia, kamu siksa dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia mengganggu pikirku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Saudaraku, kemudian Bahar bin Smith menceritakan Faqih Al-Muqaddam katanya bisa menghidupkan gurunya yang sudah lama meninggal. Kemudian arwah si Faqih Al-Muqaddam ini bisa memerintah Munkar dan Nakir, saudaraku. Ini benar-benar cerita dongeng khurafat yang tidak bisa dipercaya dan tidak masuk akal. Dan ini jelas dibuat-buat dari klan Ba'alawi agar mereka dikagumi, dihormati, dan dimuliakan. Katanya Habib Abdurrahman pernah itu di Thailand. Kita pernah ente dengar mungkin di Thailand itu ada orang non muslim, non apa? Non muslim. Itu kalau punya masalah, punya apa? Masalah, galau dan lain-lain, masuk ke kamarnya, di kamarnya tuh ada fotonya besar Habib Umar bin Hafid. Allah. Omai sampai nopo? Messi. Wah bangga lagi, wah Messi. Ya kan? Makanya di rumahnya kalau tidak ada fotonya aulia, nol. Percuma doya mah. Makanya cepat beli fotonya aulia Allah Ta'ala. Ya. Ini orang non muslim di tempat khalwatnya, ya, kalau ada punya masalah galau gitu, masuk ke kamar, di kamarnya itu ada fotonya Habib Umar bin Hafid, berbentuk foto loh. Dia itu ngomong, ya Habib Umar,
Aku ini mau masalah ya, ini segala macam, semut kabeh wis utang kantang ini segala macam wis semut kabeh. Apa Habib? Ngomong ambek? Bicara sama siapa? Foto. Selesai bicara, keluar dapat solusi. Saudaraku, ini Idrus ala Idrus. Wow, lebih menyesatkan lagi ini. Menjerumuskan umat muslim ya untuk melakukan khurafat ini. Gila orang ini ya, mohon maaf nih. Jadi jangan diikuti nih. Katanya dia memandangi dan bicara sama fotonya Umar Al-Hafidz, masalahnya langsung beres, langsung selesai, langsung ada solusi. Halah ketok ini ya. Halah ini kelihatan nih orang bohong-bohong, tipu-tipu, dusta. Kalau Anda mengikuti dia, harus dipertanyakan ini, apa mental Anda masih sehat atau udah, mohon maaf, gile. Aduh, bener-bener sesat, menyesatkan ini orang-orang ini ya. Dan kita disuruh beli foto mereka. Aduh, kurafat ya. Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Imam Faqih Al-Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi. Beliau adalah pemukanya para sayyid. Beliau adalah pemukanya para syarif. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Sayyidina Imam Faqih Al-Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqih Al-Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali. Saudaraku, ini si Raihan Al-Qadri juga mendoktrin umat dalam kesesatan dengan cara menceritakan tentang Faqih Al-Muqaddam. Katanya bisa bertemu Allah sebanyak 70 kali katanya. Wow, gila orang ini ya. Dalam sehari bisa ketemu Allah sebanyak 70 kali, saudaraku. Nah, menurut si Raihan, Faqih Al-Muqaddam ini adalah pemuka para sayyid dan syarif. Kalau menurut saya enggak. Kalau para sayyid dan syarif itu kan keturunan Rasulullah. Sementara Faqih Al-Muqaddam ini kan klan Ba'alawi, bukan keturunan Rasulullah. Jadi kalau disebut sebagai pemuka sayyid dan syarif itu enggak benar. Yang benar adalah pemuka dari klan Ba'alawi ya. Dimana yang sudah kita tahu bersama, mereka itu suka sekali membuat karangan bebas ya. Ngarang-ngarang cerita yang membesar-besarkan, mengagung-agungkan leluhurnya. Nah, pengajian kok isinya seperti ini. Isinya mengagung-agungkan leluhurnya, mengagung-agungkan nasab yang dia aku-aku. Ini ceritanya penuh dengan khurafat ya. Jelas sangat sesat dan menyesatkan umat Islam pribumi Indonesia, saudaraku. Intinya untuk tanggapan pribadi saya, mereka yang memaksa daripada imam besar, maka akan saya juga paksa mereka nanti di yaumil kiamah untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu penjelasan dari saya. Intinya untuk tanggapan pribadi saya, mereka yang memaksa daripada imam besar, maka akan saya juga paksa mereka nanti di yaumil kiamah untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wow, ini Reza Shahab ya. Sangat sesat juga ini. Katanya bisa memaksa orang untuk masuk neraka. Cuy, ini kayak Tuhan saja, seolah sebagai pemegang kunci surga dan pemegang kunci neraka. Jika Anda percaya kepadanya, maaf saudaraku, Anda patut diduga kurang waras, perlu periksa ke rumah sakit jiwa. Hati-hati ya saudaraku. Yang dijuluki bukan data, asyarakat segala. Beliau, dia tahu, dia tidur, dia meninggalkan. Asal tidur membalik sebelah kanan, dia sorga, berbalik kiri, dia neraka, dia coba dia neraka, gimana bisa itu? Saudaraku, ini Ahmad Ali Asghaf. Begitu juga menurut saya dia cerita bohong saja. Katanya dia bercerita tentang Syekh Abdurrahman Asghaf. Katanya Syekh Abdurrahman Asghaf ini tidak tidur selama 33 tahun. Omong kosong macam apa ini ya. Sangat halu ini saudaraku ya. Habib Abu Bakar Al-Adlimi ya, beliau itu ceritanya dijuluki Sohibul Laban. Laban itu apa? Susu. Sohibul Laban berarti pecinta susu. Maksudnya apa?
Ini keramatnya beliau ini, keramatnya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau masuk ke kota Aden. Di kota Aden di zaman beliau itu terkenal kewali-waliannya. Yang tinggal di sana itu banyak walinya. Kalau mau masuk di sana harus menunjukkan keramat. Keramat nopo? Penjaganya ada. Jadi penjaganya itu nggak bawa cek suhu, enggak. Ya, penjaganya itu ya tidak membawa atau menaruh batas, tidak, cuma dicegat. Kalau Anda mau masuk sini ke kota ini harus menonjolkan keramat Anda. Keramati sampean ini nopo? Keramati wali. Wali ini kan ibaratnya kan menteri-menterinya Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Beliau itu polos orangnya. Lantas beliau ketika mau masuk dicegat, gak boleh, harus melihatkan keramatnya. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal adan. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu. Jaluk minta dihujani apa? Susu. Subbil laban, hujankan susu. Walad Abdullah dakhal adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abi Bakar mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Saudaraku, ini orang muncul lagi ya. Namanya Idrus. Idrus ini paling suka memang cerita-cerita bohong. Sejarah juga dibelok-belokkan oleh dia ya. Hati-hati nih sama orang ini. Jangan mudah percaya sama cerita bohongnya itu ya. Sekarang dia bercerita katanya ada keramatnya Abu Bakar Al-Adri yang diceritakan oleh dia itu bisa mendatangkan hujan susu, saudaraku. Wow, ini kalau yang mendengar orangnya gile pasti percaya ya. Kalau orangnya akalnya masih waras ya nggak percayalah. Ini adalah cerita-cerita khurafat yang digunakan untuk mengagung-agungkan para leluhurnya gitu, supaya dianggap mereka itu orang-orang hebat, orang-orang luar biasa gitu ya, pemegang kunci surga ya. Jadi ini sangat luar biasa ini, saudaraku. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Artinya, Allah ini mengabulkan setiap doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau seandainya Syekh Abu Bakar bin Salim memohon kepada Allah Ta'ala agar api neraka Jahannam ini dipadamkan, maka Allah akan padamkan. Saudaraku, ini adalah Muhdor bin Soleh Al-Hamid ya. Dia menceritakan tentang Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, ceritanya juga patut diduga sangat menyesatkan ya. Ini cerita kosong dan omong kosong ya. Jadi dia menceritakan tentang Syekh Abu Bakar bin Salim yang katanya bisa memadamkan api neraka. Jadi mereka itu sukanya mengagung-agungkan para leluhurnya ya, yang kemudian diharapkan para umat muslim yang awam itu percaya begitu saja, lalu bisa taklid buta, bisa fanatik berlebihan dan mengkultuskan mereka secara berlebihan. Nah, ini kan tidak benar nih, ya kan? Ini tidak masuk akal cerita-cerita seperti ini. Oleh karena itu kita hati-hati ya, kita Islam tapi juga menggunakan akal sehat ya. Jadi kita tidak mudah dibodoh-bodohin orang, supaya kita nggak ditindas pikiran kita, nggak diperdaya, diperalat oleh mereka, sehingga kita diminta menyerahkan secara sukarela sumber daya ekonomi, sumber daya manusia kita nanti kalau kita percaya begitu saja. Demikianlah saudaraku video yang bisa kita sampaikan kali ini, semoga bisa memberikan nilai edukasi dan rekreasi, bisa memberikan nilai hikmah untuk edukasi kita, untuk pencerahan kita, mudah-mudahan bermanfaat ya.